Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu ya rekan-rekan seminar kita ID. Oke, Amin. selamat malam Amin. juga buat rekan-rekan yang mengikuti lewat YouTube ya. Mohon maaf, sebagian peserta kami arahkan ke YouTube ya. Oke, Hilang suaranya Pak Haji. oke. Sebelum kita menyerahkan ke pemateri ya, izin rekan-rekan semua kami induction ya. Untuk pelaksana malam ini ya telah hadir Pak Mas Rani selaku narasumber kita pada malam hari ini ya. Selamat malam Pak Mas Rani. Malam Pak Haji. Malam. Oke. Izin rekan-rekan ya Pak Mas Rani untuk memberikan induction kepada rekan-rekan sebelum kita memulai jalannya webinar ini. Oke, Silakan. rekan-rekan semua, ya, seminar kita ini merupakan sebuah platform edukasi yang kami buat, ya, dengan disponsori oleh Prosi Academy dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia yang tentunya kami hadirkan untuk masyarakat Indonesia dengan pelaksanaan seminar online yang dilaksanakan secara gratis. Dan insya Allah seminar-seminar ini akan dilaksanakan dengan apa namanya dengan diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada semua peserta yang akan mengikuti kegiatan. Fasilitas yang ada dalam seminar kita ID ya, kami ada registrasi online ya, pesan pengingat webinar, ada akun Zoom ya. Mohon maaf, sebenarnya akun Zoom yang kami siapkan malam ini adalah kapasitas yang 1000, namun sepertinya ada kesalahan teknis ya dalam pengorderannya sehingga pada saat perpanjangannya tadi ya sebenarnya sudah terbayar tapi sebenarnya ada kesalahan teknis ya sehingga yang tadinya kapasitas 500 malah turun jadi kapasitas 100. Namun rekan-rekan kami alihkan kepada ke jalur YouTube dan insya Allah fasilitas yang didapatkan teman-teman di Zoom akan sama didapatkan di YouTube nantinya. Oke, dan insya Allah nanti di akhir kami akan menerbitkan dan membagikan link ya untuk pengisian daftar hadir ya. Silakan diisi ya agar nanti sertifikat bisa diterbitkan. Oke, jika rekan-rekan mau menggunakan fasilitas seminar kita ID ya dengan fasilitas yang ada, silakan menghubungi kami, khususnya rekan-rekan dari organisasi, asosiasi, instansi pemerintah, universitas, ya, forum mahasiswa, rekan-rekan lembaga non-profit atau dari perusahaan. Silakan kami bisa membantu memfasilitasi atau memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di fasilitas yang dimiliki oleh seminar kita ID ya. Seperti rekan-rekan mau menggunakan Zoom yang ada di kami, silakan kontak kami dan insya Allah jika memang tidak digunakan ya atau tidak dimanfaatkan oleh orang lain ya, silakan digunakan. Oke, rekan-rekan sesuai dengan aturan yang ada ya, kami harus selalu menyampaikan kepada rekan-rekan semua para peserta bahwa dalam pelaksanaan seminar ini kami peruntukkan buat rekan-rekan yang sudah dewasa ya. Jadi peserta seminar ini semalam ini adalah peserta dari kelompok orang-orang dewasa, sehingga kami berharap bisa lebih tertib ya dengan mematikan semua mikrofonnya ya, sehingga bisa kita mendengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber dan nantinya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya pada akhir sesi dengan syarat ya rekan-rekan harus raise hand atau angkat tangan di dalam sistem ya ketika nanti akan menyampaikan pertanyaan. Dan yang terpenting kami sampaikan bahwa semua peserta seminar atau webinar malam ini akan diberikan satu ucapan terima kasih berupa sertifikat ya. Jadi sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih kami yang telah mengikuti jalannya webinar. Untuk itu kepada rekan-rekan yang mengikuti webinar malam ini kami harapkan dan minta kerjasamanya untuk tidak menyebarkan link
daftar hadir yang ada di kami sharing nantinya di Zoom malam ini ya. Kami harap tidak dipoto, tidak di screenshot ya, dan dibagikan kepada orang di luar yang mengikuti dari jalannya seminar malam ini. Nah, sehingga kami berharap rekan-rekanlah yang mau mengikuti seminar malam ini, yang mau mendapatkan manfaat, yang mendapatkan materi dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih dari kami ya. Oke, nanti pada saat pengisian daftar hadir kami akan tampilkan dalam bentuk barcode ya, dan juga kami akan tampilkan dalam bentuk link di Zoom chat ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa mengambil di chat Zoom ya ketika tidak memiliki aplikasi barcode scanner ya. Nah, dan tentunya rekan-rekan pada saat pengisian daftar hadir harap mengisi nama, email, kontak person atau WA agar kami bisa menghubungi jika penerbitan sertifikat ada mengalami kendala ya. Oke. Jadi contoh sertifikat nanti seperti ini yang akan kami terbitkan setelah mengisi daftar hadir dengan benar nantinya. Oke, rekan-rekan yang mau menggunakan atau bekerja sama dengan kami dalam kegiatan seminar ya, silakan kontak kami dalam kontak ini ya, nanti kami bisa memfasilitasi Anda dalam kegiatan-kegiatan seminar yang diselenggarakan secara gratis tentunya ya. Kalau mau pakai berbayar ya mohon maaf kami tidak akan pinjamkan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pelaksanaan seminar malam ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Mas Rani ya untuk melanjutkan materi dan sekaligus menyampaikan materi yang akan disampaikan malam ini. Pak Mas Rani masih ke mute, Pak Mas Rani. Oke, sorry. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Prosit untuk sharing ya, menyangkut merancang sistem tanggap darurat di tempat kerja pada hari ini. Pada rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi kita malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berbagi ini ya pengalaman, karena apa yang kami paparkan di materi kali ini based on pengalaman di tempat kerja, sehingga kemungkinan ada yang berbeda dengan area kerja Bapak Ibu sekalian, tergantung dari sumber daya, kemudian culture perusahaan sama komitmen manajemen ya, sehingga apa yang mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang bisa kami sampaikan pada malam ini sehingga bisa diterapkan di tempat masing-masing. Masukan dan saran juga saya butuhkan, utamanya saya ya, dari teman-teman rekan-rekan sekalian, sehingga kedepannya bisa kita menjalankan sistem tanggap darurat di tempat kerja masing-masing dengan aman dan selamat. Izin untuk share materi. Ya, judul yang diberikan oleh Pak Haji Dasri dalam webinar kali ini adalah merancang sistem tanggap darurat di tempat kerja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Mas Rani Wahid Supu. Saya lahir di Makassar Februari 69. Saat ini saya tinggal di Kalimantan Timur di Berau. Kemudian pengalaman yang
pengalaman kerja saya sebelumnya itu di tahun 2004 sampai 2010 itu saya bekerja di emergency response di PT Freeport Indonesia. Kemudian di tahun 2010 saya beralih ke seismic survey di Saudi Arabia. Di tahun 2011 sampai 2012 saya di tambang nikel di Halmahera. Dan terakhir sampai sekarang itu di tambang batubara di PT Brokol di Brau, Kalimantan Timur. Training yang pernah kami ikuti, alhamdulillah pernah mengikuti Advanced First Aid, kemudian Incident Command System, Emergency Medical Dispatcher, kemudian Oil Spill Response, Helikopter Underwater Escape Training. Kemudian saat ini kami juga adalah asesor di LSP BNSP dari LSP TTI, Tenaga Teknik Indonesia. Kemudian juga terdaftar sebagai internal auditor di SMKP di ISDM. Kemudian pernah mengikuti training POM, AK3 umum, AK3 migas, sama K3 Madya Kebakaran dan lain-lain. Kemudian selama menjalankan operasional emergency response, prestasi tim yang pernah kami dapatkan adalah juara 3 challenge di 2013, kemudian runner up challenge di 2014 di Palembang, kemudian overall winner 2016 di Sentul, overall winner 2019 di Curug, kemudian yang terakhir di Jogja itu adalah runner up. Itu mungkin sedikit pengalaman dari kami selama bekerja di emergency response. Itu pengalaman perkenalan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kalau melihat kejadian-kejadian ini, banyak kejadian di tambang ataupun di tempat kerja yang membutuhkan tim tanggap darurat untuk melakukan penanganan jika terjadi insiden di lapangan. Berikut saya mungkin bisa sampaikan ke teman-teman sebuah film menyangkut kejadian yang sifatnya darurat ya, atau emergensi di area kerja, utamanya di tambang. Ini hanya contoh di negara lain, bukan di negara kita. Mohon maaf, tidak tampil Pak Mas Rani videonya. Nggak tampil ya? Sorry. Belum terputar. Nggak tampil Pak. Sorry Pak. Zoom-nya diarahkan ke filmnya, jadi zoom-nya di share screen-nya. Sorry Pak. Saya mulai dari awal kalau gitu. Ya. Ini sudah kelihatan ya? Oke, Sudah. Sudah.
tidak suara Pak Masrani. Tidak ada suara Pak Haji? Tidak ada, tidak. Udah maksimal padahal. Ada Pak suaranya Pak, ada Pak, ada. Ada yang Ada ya? Ada suaranya musik sama Musik aja memang tidak ada Iya, suara. iya. Ya, demikian tadi ya, ininya apa, film nyangkut kejadian darurat di sebuah tambang di Siberia, di apa, Rusia. Nah, ya banyak pertanyaan yang timbul dari kejadian yang barusan kita saksikan, bahwa banyak aspek yang bisa menyebabkan terjadinya kejadian tangkap darurat. Karakteristik keadaan darurat sendiri biasanya tidak terjadi secara mendadak ya, tidak terduga. Kemudian dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian dapat berdampak negatif dan dapat menghentikan atau mengganggu operasi yang normal. Kemudian yang paling penting adalah memerlukan operasi penanggulangan segera. Sebagian bisa dicegah, tapi tidak semuanya. Artinya walaupun kita sudah persiapkan di awal, tapi bisa saja kejadian tangkap darurat itu tidak bisa kita tangani seluruhnya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa perlu kesiapan dan rencana tanggap darurat. Pertimbangannya adalah lain area, lain pula karakteristik tanggap kejadian emergensinya, lama Pak Masrani, penanganannya. Ya, siap. untuk tampilannya belum tampil. Belum ya? Ya, sebenarnya belum di share screen. Sorry. Oh, Share screen-nya ganti dari video ke materi presentasi. ya. Oke, sip. Sudah Pak Haji ya? Sudah. Slide saja. Ya. Oke, sip. Based on kejadian tadi yang terjadi di Siberia ya, Rusia, yang mengakibatkan 52 korban dan 6 diantaranya anggota dari tim emergensi, kita bertanya-tanya kenapa bisa sampai terjadi. Biasanya karakteristik dari insiden atau keadaan darurat itu terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Kemudian dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Berdampak negatif tentunya dan dapat menghentikan atau mengganggu operasi yang normal. Karena otomatis operasi pasti akan dihentikan jika terjadi kondisi tanggap darurat ya di suatu area. Kemudian memerlukan operasi penanggulangan segera. Sebagian bisa dicegah, sebagian tapi tidak semuanya bisa dilakukan 100%, sehingga perlu mitigasi maupun kesiapsiagaan. Nah, mengapa perlu kita lakukan kesiapan dan rencana keadaan darurat? Karena kondisi emergensi ini berbeda area, berbeda pula karakteristik kejadiannya, bisa lama, bisa juga cepat penanganannya. Kemudian pada saat terjadi kita tidak punya cukup waktu untuk merencanakan rincian tindakan ketika keadaan darurat sudah terjadi. Kemudian merencanakan terlebih dahulu tindakan-tindakan yang akan diambil untuk berbagai jenis keadaan darurat itu adalah langkah dari preparedness kita sebagai tim emergency response ya di tempat kerja. Kemudian di sini ada berbagai definisi menyangkut
emergensi atau kondisi darurat adalah suatu keadaan tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat atau kegiatan yang cenderung membahayakan, baik itu manusia, aset maupun lingkungan ya. Kemudian disaster atau bencana adalah kejadian besar atau bencana yang datang secara tiba-tiba dari dalam maupun dari luar unit operasi, mengancam pekerja, kehidupan manusia, dan merusak harta benda, sumber daya manusia, sarana yang tersedia tidak mampu untuk mengatasi kondisi tersebut. Itu bencana. Kemudian prosedur keadaan darurat. Kenapa kita perlu prosedur keadaan darurat? Karena di situ dituangkan tata cara atau pedoman kerja bagaimana menanggulangi suatu keadaan darurat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sarana yang tersedia untuk menanggulangi akibat dari kondisi tidak normal tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar. Kemudian ada namanya tim organisasi atau tim keadaan darurat, adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih sebagai pelaksana dari penanggulangan keadaan darurat. Kalau kita bicara penanggulangan keadaan darurat, sistem penanggulangan keadaan darurat, dasar hukum yang mendasari ini ada beberapa. Pertama, Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 menyangkut tanggung jawab kepala teknik. Yang kedua adalah pelaksanaan manajemen keadaan darurat Kepmen SDM 1827 lampiran 3A poin 1 bagian F. Kemudian penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan di elemen organisasi dan personil 1827 2018 lampiran 4 bagian B poin 3 bagian H. Kemudian pasal 1 PP 101 2014 tentang sistem tanggap darurat, yang dimaksudkan adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup maupun pengolahan limbah B3. Nah, sebelum kita lanjut ke proses di mana kita membentuk tim tanggap darurat, tentunya kita perlu mempelajari gimana sih manajemen tanggap darurat itu. Manajemen tanggap darurat itu terbagi atas 3 bagian sistem ya. Ada yang normal operation, kemudian di emergensinya pada saat terjadi kejadian, kemudian pasca emergensi. Di normal operation ini sudah mencakup ya proses prevention atau mitigasi pencegahannya, kemudian masuk ke tanggap daruratnya, preparedness, kemudian jika terjadi kondisi emergensinya, ada panggilan emergensi, bagaimana meresponnya, kemudian masuk ke pasca emergensi, yaitu proses investigasi dan sistem pelaporannya. Nah, di normal operasi untuk kebijakan yang perlu kita ketahui bahwa penerapan manajemen keadaan darurat di perusahaan didasarkan pada kebijakan dan komitmen yang tinggi dari manajemen. Penerapan sistem tanggap darurat ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada komitmen dari manajemen. Kemudian yang mendasari juga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Peraturan Menteri 0283, kemudian kebijakan manajemen keadaan darurat merupakan bagian dari SMK 3 yang diterapkan oleh perusahaan. Kalau di tambang biasanya disebut SMKP ya. Kemudian proses identifikasi keadaan darurat. Langkah awal penerapan manajemen keadaan darurat di proses identifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua potensi keadaan darurat. Jadi di awal ini proses prevention atau mitigasi ini semuanya dilakukan identifikasi kemungkinan potensi keadaan darurat yang ada di area kerja kita,
bagaimana penanganannya, bagaimana pengendalian dari kontrol dari resiko yang mungkin terjadi, sehingga itu perlu dilakukan risk analysis dan dituangkan dalam HIRA DC maupun IBPR ya, kalau yang biasa kita kenal. Kemudian identifikasi terhadap kesiapan perusahaan, baik SDM-nya, peralatan, finansial dalam menghadapi setiap kemungkinan keadaan darurat. Kemudian di perencanaan awal, menyusun strategi pengendalian, seperti apa pengendalian kalau terjadi kondisi emergensi. Kemudian menetapkan besarnya potensi keadaan darurat dan simulasi penanggulangan serta penanganan yang paling efektif. Kemudian inventarisasi sumber daya, sarana dan teknologi penanggulangan yang diperlukan. Jadi semua sumber daya yang ada di perusahaan jika terjadi kondisi emergensi itu bisa dilibatkan dan dimintakan peran sertanya untuk menanggulangi kondisi kedaruratan tersebut. Kemudian prosedur keadaan darurat. Prosedur ini perlu dibuat sebagai landasan ya, sebagai standar operation prosedur di sebuah perusahaan agar jika terjadi kondisi darurat ada yang menjadi dasar tindakan untuk melakukan penanganannya. Kemudian di prosedur juga ini ditentukan jenis keadaan darurat yang akan ditanggulangi, tugas dan tanggung jawab masing-masing tim, sarana yang diperlukan, dan sistem komunikasinya seperti apa. Kemudian harus mendapat legitimasi dari manajemen perusahaan ya, dan mengikat semua pihak. Kemudian masuk ke organisasi dan keadaan darurat. Organisasi keadaan darurat ya, berdasarkan SOP ditetapkanlah SO-nya. Siapa sih yang bertanggung jawab melakukan penanganan keadaan darurat di lapangan? Strukturnya seperti apa, garis koordinasinya bagaimana, garis komandonya seperti apa, itu sudah harus ditentukan di sistem manajemen tersebut. Organisasi keadaan darurat harus mencantumkan dengan jelas garis komando tadi yang sudah disampaikan ya, sehingga sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya dan responsibility-nya untuk setiap individu itu jelas. Kemudian prasarana keadaan darurat harus disusun sarana atau prasarana serta perlengkapan keadaan darurat apa saja yang dibutuhkan dalam situasi keadaan darurat yang sudah dimitigasi di awal, sehingga pada saat terjadi keadaan darurat tidak lagi tergantung dari pihak luar ya. Kalau bisa ditangani di internal ya ditangani di internal dengan sumber daya atau resource yang ada. Kemudian harus ada sistem untuk melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan semua sarana keadaan darurat. Perlu ada sistem yang dibuat untuk melakukan misalnya inspeksi rutin yang dilakukan, apakah itu based on daily atau weekly ataupun monthly. Semuanya harus diatur oleh organisasi tersebut. Kemudian pembinaan dan pelatihan. Semua unsur yang terlibat dalam sistem tanggap darurat tersebut harus dilatih dan dibina, sehingga internal training maupun external training itu perlu dilakukan di area kerja untuk membiasakan atau memfamiliarisasikan kondisi penanganan keadaan darurat di tempat kerja. Jika terjadi kondisi darurat di tempat kerja, semua orang sudah tahu apa dan siapa yang melakukan apa. Kemudian secara berkala dilakukan simulasi untuk keadaan darurat. Jadi mandatori ya untuk ini sebagai bagian dari program keselamatan di tempat kerja. Setiap area bisnis unit itu melakukan simulasi tanggap darurat di tempat kerjanya.
sebagai langkah kesiapsiagaan ya terhadap kondisi tanggap darurat. Dibuatkan jadwalnya, meeting menyangkut proses simulasinya, kemudian ada asesmen resikonya pada saat melakukan simulasi, kemudian pada pelaksanaan, dan setelah itu dibuatkan pelaporan menyangkut kegiatan simulasi tersebut. Kemudian tidak kalah pentingnya di proses komunikasi. Komunikasi ini sangat, kalau saya bilang sih, inti dari proses penanganan keadaan tanggap darurat ya. Karena komunikasi ini yang menentukan apa yang harus dilakukan, kemudian tim mana yang melakukan respon jika terjadi kondisi keadaan darurat. Kemudian resource tambahan yang dibutuhkan di lapangan seperti apa jika terjadi kondisi tanggap darurat di tempat kerja. Jadi komunikasi memegang peranan penting dalam penanganan keadaan darurat. Antar tim dengan pusat komunikasi keadaan darurat atau biasa kita kenal sebagai command center. Kemudian prosedur komunikasi itu juga harus ada dibuat sehingga tidak semua orang atau tidak semua informasi yang ini bisa masuk ke bisa dilaporkan, karena akan di situ masuk di dalam prosedur tersebut akan ditetapkan kondisi apa saja yang bisa dilaporkan dan masuk dalam kategori kondisi tanggap darurat ya. Kemudian bagian dari normal operation yang lainnya adalah tidak kalah penting juga adalah inspeksi dan audit. Jadi perlu dilakukan inspeksi secara berkala dan audit secara berkala untuk memastikan semua peralatan, sumber daya, dan sistem penanganan keadaan darurat itu telah berjalan dengan baik. Kemudian audit ini juga kenapa perlu dilakukan, karena ini merupakan bagian dari audit keselamatan kerja di tempat kerja kita atau di perusahaan-perusahaan yang menjalankan proses tanggap darurat tersebut. Kemudian di proses emergensinya, call out dan respon itu bagaimana kesiapan tim dalam merespon panggilan darurat. Acuannya adalah pada golden time dan time response. Based on dari covering area ya, masing-masing area. Kalau di tempat kami itu karena tempatnya terpisah-pisah, sehingga yang paling duluan untuk melakukan respon di lapangan jika terjadi kondisi emergensi adalah tim yang terdekat dari lokasi kejadian. Kemudian prioritas pada keselamatan. Jadi semua tim yang terlibat dalam operasi tersebut harus memprioritaskan keselamatan tim, keselamatan korban maupun orang yang berada di sekitar. Kemudian meminimalkan dampak terhadap manusia. Selanjutnya adalah melindungi harta benda atau aset dan lingkungan. Kemudian di pasca emergensi itu ada investigasi dan sistem pelaporan. Setiap kejadian keadaan darurat harus ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi. Jadi setiap ada kejadian ada proses investigasi yang akan berlanjut ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari penyebab kejadian, kemudian nanti akan keluar rekomendasi apa yang perlu diterapkan untuk menghindari kejadian yang sama. Kemudian investigasi dan sistem pelaporan juga menentukan efektivitas dari pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat yang berlaku di suatu perusahaan ya. Kemudian masih mitigasi dan prevention di dalam melakukan identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat, kita menentukan
keadaan darurat apa saja yang kemungkinan terjadi di tempat kerja. Misalnya ada kebakaran fasilitas atau hutan, kemudian tanggul settling pond jebol, kemudian keracunan massal, pencemaran tanah dan air atau laut oleh tumpahan atau bocoran bahan kimia, kecelakaan kerja dan lalu lintas, longsor jenjang atau tebing tambang, kemudian bencana banjir, angin kencang, tanah longsor atau huru hara. Ini hanya contoh aja ya. Biasa ini banyak terjadi biasanya di area tambang. Kalau di industri beda lagi ininya, bahayanya. Sehingga identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat itu memang sangat perlu dilakukan oleh rekan-rekan sekalian di tempat. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, kita melakukan analisis resiko dan bahaya dari fasilitas yang ada di perusahaan masing-masing. Hal tersebut dituangkan pada IBPR atau IRDC. Nah, dari IRDC dan IBPR inilah yang menentukan prioritas tingkat penting dan mendesaknya dibentuk di IRT, kemudian kompetensi personelnya seperti apa, perlengkapan emergensinya apa saja yang diperlukan. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasarnya. Pertama, tinjauan fasilitas, kemudian evaluasi risiko fasilitas, kemudian evaluasi risiko dari luar. Dan nanti untuk untuk kontrolnya adalah kita mengacu pada risk control yang sudah berlaku di masing-masing tempat kerja atau tambang. Kemudian dalam menentukan kategori keadaan darurat itu kita berdasar pada tingkat keparahan, kerugian, pengaruh terhadap operasi, keterlibatan sumber daya, dan pengaruh terhadap citra perusahaan. Jadi hal-hal ini menjadi dasar dari penentuan kategori keadaan darurat. Kita ketahui bahwa kategori keadaan darurat itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, keadaan darurat tingkat 1, di mana keadaan darurat yang berpotensi mengancam jiwa, harta atau harta benda atau aset, dan secara normal dapat diatasi oleh personil yang ada di suatu instansi atau di satu perusahaan yang telah dipersiapkan tanpa adanya bantuan dari luar. Keadaan darurat tingkat 2 adalah suatu kecelakaan besar di mana semua karyawan, peralatan dan material yang tersedia tidak mampu lagi mengendalikan keadaan darurat, sehingga bantuan dari luar diperlukan untuk penanganannya. Keadaan darurat tingkat 3 adalah berupa malapetaka atau bencana dahsyat yang biasanya lebih besar dari tingkat 2, sehingga memerlukan bantuan dan koordinasi biasanya di tingkat nasional. Misalnya seperti bencana alam ya, gempa yang selama ini biasanya kalau kita di tambang di bawah kendali tim siaga bencana ESDM itu selalu mengirim jika terjadi keadaan bencana di beberapa tempat di Indonesia. Karakteristik keadaan darurat di tingkat 1, pertama kecelakaan ringan, tumpahan B3 yang relatif kecil, ini contoh ya, dapat diatasi oleh sumber daya yang ada di area kecelakaan. Biasanya operasinya tidak terganggu, biasanya tidak ada publikasi, kemudian tidak ada potensi untuk eskalasi. Di tingkat 2 sendiri, insiden yang mengakibatkan bisa cacat atau cedera berat dapat berupa tumpahan bahan berbahaya yang cukup besar, memerlukan sumber daya dari luar area untuk menangani, kemudian operasi terganggu sementara. Publikasi biasanya mulai terlibat, jadi media di sini biasanya sudah mulai terlibat. Kemudian berpotensi untuk eskalasi, walaupun terbatas. Kemudian di tingkat 3, biasanya korbannya meninggal
dunia atau beberapa cedera berat, kemudian tumpahan bahan berbahayanya dalam jumlah yang sangat besar, kemudian berdampak terhadap properti atau proses produksi, bantuan dari luar mutlak diperlukan. Biasanya publikasi media sudah sangat terlibat dalam proses keadaan darurat di tingkat 3 ini. Kemudian biasanya bisa saja berpotensi untuk terjadi eskalasi ya. Nah, penanganan untuk tingkat 2 dan tingkat 3 ini biasanya dilakukan dibentuk suatu gugus tugas ya. Gugus tugas biasanya kita kenal sebagai incident command system ya. Di mana dalam penanganannya ada insiden komandernya, siapa yang ditunjuk sebagai insiden commander untuk penanganan tersebut, kemudian ada deputy-nya, kemudian ada public information officer, liaison officer, ada safety officer, ada legal officer. Kemudian di proses untuk mendukung proses penanganan tanggap darurat tersebut ada operation section, kemudian section, kemudian planning section, dan finance section chief. Kita tidak membahas ini lebih detail ya, karena untuk materi insiden command system sendiri ini punya kelas khusus untuk itu. Ini hanya pengenalan sistem organisasi untuk penanganan di yang tadi keadaan darurat di tier 2 dan tier 3. Kemudian kalau di tier 1, tier 2 maupun tier 3 biasanya kita juga melibatkan internal tim ya yang ada di area tempat kerja masing-masing. Struktur organisasi yang ini contoh di tempat kerja kami, struktur organisasi untuk tim emergency response-nya. Sebenarnya ada 2 sistem organisasi IR yang bisa kita bentuk di tempat kerja. Ada yang sistemnya dedicated, ada juga yang masih menggunakan sistem volunteer ya. Jadi masing-masing bisnis unit itu mempunyai tim emergency response yang bisa dipanggil setiap saat untuk merespon panggilan emergensi. Jadi nanti dibuatkan schedule-nya untuk itu. Tapi yang lebih efektif dalam pembentukan sistem organisasi emergency response itu adalah yang dedicated ini dia ditempatkan di suatu tempat station, kemudian mereka standby 24 jam dan siap on call 24 jam untuk menangani keadaan darurat di tempat kerja. Kalau di tempat kami, sistem organisasinya adalah mulai dari kepala teknik tambang, kemudian ASC division, kemudian ada IR department head, kemudian IR section head, kemudian di lapangan di masing-masing station ada incident commander yang melakukan pengawasan maupun penanganan di masing-masing area, dibantu oleh IR member, kemudian field paramedic, dan biasanya dilibatkan juga teman-teman dari fire volunteer di masing-masing mitra kerja ya. Ini yang struktur organisasi emergency response yang saat ini berlaku di tempat kami bekerja. Kalau di tempat kami itu ada sekitar 9 station, kemudian 1 command center sebagai pusat komunikasi emergency response. Masing-masing area, masing-masing station dipimpin oleh 1 incident commander, dan ada IR member, field paramedic, dan teman-teman volunteer dari masing-masing mitra kerja. Ini sedikit gambaran tentang bisnis model Kampas emergency response ya. Sebenarnya apa sih yang di sistem emergency response itu yang kita lakukan daily-nya maupun
perencanaan dalam 1 tahunnya itu dari sisi bisnis model itu ada namanya key partners, kemudian key activities, value proposition, customer relationship, kemudian ada customer segment, key resource, channel respon kedaruratan, kemudian cost structure sama revenue stream. Di key partner itu ada fasilitas medis, kemudian departemen terkait, mitra kerja, BPBD, SDM siaga bencana, sama fasilitas kesehatan yang ada di area kerja kami. Kemudian di masing-masing anggota ataupun di organisasi sendiri mereka punya KPI result. Jadi daily activities-nya itu ada merupakan cerminan dari KPI result yang harus mereka jalankan setiap harinya, berupa roll call, kemudian merespon panggilan emergensi, kemudian mereka juga harus melakukan K3 program, inspeksi rutin, kemudian regular report, kemudian internal external training, kemudian internal external event. Mereka aktif juga melakukan physical exercise, kemudian di kami karena ada fire protection juga dilakukan fire risk assessment dan sebagai bagian dari karakteristik kunci ya. Kemudian key resource-nya untuk internal eksternal ada IR member, volunteer, kemudian ada station, kemudian ada departemen terkait, BPBD, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, kita ada link juga kerjasama, kemudian NGO atau relawan bencana. Kemudian value proposition-nya atau incident cost training dan juga ada, karena di kita ada ini ya bagian untuk fire protection, ada fasilitas untuk pengisian APAR. Yang pertama itu kegiatannya adalah mengurangi risiko kerugian akibat cedera pada suatu insiden. Itu value yang kita dapatkan ya dengan adanya tim emergency ini. Kemudian kita juga bisa melakukan sharing knowledge, baik itu internal maupun eksternal, karena biasanya trainingnya dilakukan internal, itu bisa mereduce untuk training cost-nya, kemudian pengisian APAR kita lakukan sendiri sehingga bisa mereduce cost untuk pengisian APAR di internal, tapi eksternal benefitnya kita bisa mendapat benefit dari mitra kerja yang melakukan pengisian di tempat kita. Kemudian relationship, kita ada mitra kerja dengan Pemda maupun dengan perusahaan di luar PT Brokol, kemudian dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, juga dari beberapa vendor. Biasanya kita ada kerjasama untuk melakukan training maupun sharing session. Kemudian ada channel respon kedaruratan jika terjadi kondisi emergensi, seperti apa peran kami terhadap bagian dari ini ya, CSR PT perusahaan. Itu biasanya kita terlibat di semua kejadian emergensi yang ada di sekitar area Brau. Itu biasanya di bawah kendali BPBD, misalnya ada pencarian orang hilang atau banjir atau bencana-bencana yang lainnya. Kemudian ada customer segment, biasanya kita ada koordinasi juga, kerjasama juga dengan beberapa perusahaan pertambangan, perusahaan jasa pertambangan, masyarakat lingkar luar, maupun tim BPBD dan tim tanggap bencana Kementerian ESDM
dunia pendidikan dan Pemda. Kemudian di cost structure kita melakukan annual budget planning ya. Apakah itu masuk dalam kategori CAPEX maupun OPEX untuk mendukung proses operasional tim emergency response di tempat kerja. Kemudian untuk revenue streamnya internal maupun eksternal, kita ada internal training, kemudian DN service, kemudian yang tadi saya sampaikan refilling untuk APAR ya, refiring juga. Itu revenue-nya yang kita dapat adalah kita mengurangi biaya training ya yang kita lakukan sendiri, sehingga biaya yang tadinya harusnya keluar banyak dapat kita lakukan di internal. Kita punya tempat training, pusat pelatihan pendidikan untuk fire rescue di Samburakat. Kemudian setiap melakukan respon ke kontraktor, karena kan kita meresponnya yang membutuhkan servis itu adalah di kontraktor ya, sehingga proses respon itu dilakukan DN juga untuk jika ada terjadi penggunaan sarana maupun prasarana. Kemudian refilling APAR itu sedikit untuk bisnis model PR yang berjalan saat ini. Kemudian kita masuk ke ini, intinya dari merancang sistem tanggap darurat ya. Dalam tanggap darurat itu ada 4 fase, sebelum, pada saat kejadian maupun setelah kejadian ya. Jadi ada proses mitigasi yang tadi saya sudah sampaikan panjang lebar, kemudian kesiapsiagaan atau preparedness, kemudian ada tahap respon, kemudian ada tahap pemulihan atau recovery. Mitigasi atau prevention fase di mana seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Contohnya kita membuat standar prosedur umum untuk pencegahan, membuat kebijakan menyangkut pencegahan kebakaran, menyediakan fasilitas inspeksi K3 dan audit, kemudian memfasilitasi komite K3. Kemudian untuk kesiapsiagaan adalah seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk merespon dengan cepat jika terjadi insiden. Contohnya misalnya pelatihan, drill atau exercise, kemudian fasilitas, pasokan dan peralatan, kemudian fasilitas keamanan, kemudian kebijakan menyangkut hubungan dengan media. Jadi peran PR pun di sini sangat menentukan dalam penanganan kesiapsiagaan tanggap darurat di suatu perusahaan. Kemudian masuk ke tahap respon, itu seluruh kegiatan yang dilakukan ketika terjadi insiden untuk mencegah bahaya yang lebih parah dan meminimalkan kerusakan pada peralatan, yaitu pemberitahuan, pengarahan, dan pengaturan personil yang terlibat, jalur komunikasi, tugas dan tanggung jawab, dan prosedur evakuasi apa yang harus dilakukan. Jadi di awal pada saat kita mendapat laporan emergensi itu dilakukan briefing, kemudian jenis kejadiannya seperti apa, peralatan yang digunakan seperti apa, kemudian di lapangan apa yang harus dilakukan. Itu dilakukan bisa pada saat persiapan maupun pada saat ongoing ya, pada saat menuju ke tempat kejadian. Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil itu sudah jelas, sehingga pada saat dilakukan proses evakuasi itu sudah berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian masuk ke proses fase recovery atau pemulihan. Seluruh kegiatan atau pelaksanaan kegiatan untuk mengembalikan sistem pada keadaan yang normal. Jadi di situ ada tim pemulihannya. Ini sudah tidak masuk di sini untuk tim emergency responnya ya. Biasanya di sini sudah masuk ke departemen yang lain atau
bisnis unit yang lain. Tim biasanya terlibatnya adalah di proses untuk mengamankan area, setelah itu menstabilkan korbannya dan melakukan evakuasi dan kembali membawa korbannya ke fasilitas perawatan yang lebih tinggi, kemudian nanti setelah handover kembali ke stasiun untuk bersiap-siap untuk panggilan emergensi berikutnya. Kemudian apa sih basic frame untuk pembentukan sistem tanggap darurat di tempat kerja? Basic frame-nya adalah kita melakukan pembentukan tim, kemudian membuat sistem responnya, kemudian capability development, meningkatkan kemampuan timnya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah budgeting atau anggaran ya untuk operasional tim. Nah, di pembentukan tim biasanya terdiri dari beberapa poin, yaitu pertama menyangkut personil, kemudian training, kemudian peralatan, sarana prasarana, kemudian pembentukan tim fire volunteer untuk mendukung operasional tim di lapangan jika membutuhkan resource yang lebih dari tim yang ada pada saat itu. Biasanya kita melibatkan fire volunteer ini kalau ada mass casualty ya, atau ada case-case tertentu yang membutuhkan resource lebih atau personel yang lebih, selain kita meminta bantuan dari stasiun yang terdekat. Kemudian sistem respon. Ada beberapa poin di dalam sistem respon ini. Yang pertama, sarana komunikasinya yang harus siap 24 jam, kemudian time responnya, kemudian harus ada flow respon yang sudah ditentukan seperti apa sistem responnya, kemudian interkoneksi respon, misalnya harus dibutuhkan resource yang lain, seperti apa sistem komunikasinya. Itu masuk dalam sistem respon. Kemudian capability development ini masuk dalam berapa poin, yaitu safety accountability, misalnya inspeksi, observasi, hazard atau coaching, kemudian training need analysis, seperti apa yang dibutuhkan oleh tim, kemudian promosi, kemudian selanjutnya adalah simulasi emergency, kemudian di poin keempat yaitu budgeting, itu ada CAPEX, capital expenditure, kemudian menyangkut sarana, prasarana, dan peralatan, karena itu merupakan aset. Kemudian ada OPEX, operating expenditure, itu menyangkut maintenance, office supply, safety supply, sama operation support. Jadi di situ disusun CAPEX dan OPEX itu dalam setahunnya, sehingga proses operasional emergency response dalam setahun itu bisa berjalan dengan dengan lancar ya. Nah, saya minum dulu ya, maaf. Untuk personil sendiri, pembentukan tim itu dasarnya adalah kita harus menentukan standar tim, seperti apa standar tim yang kita inginkan, kemudian kita lakukan seleksi personil, kemudian setelah itu schedule kerjanya seperti apa, kemudian selama di tempat kerja penerapan disiplinnya seperti apa, kemudian daily activities-nya tertuang dalam kegiatan keseharian, misalnya di roll call, kemudian regular inspeksi apa yang harus dilakukan, kemudian exercise rutin harus memang sudah diplankan dalam 1 tahun, kemudian sama after regular juga sama, kemudian uniform yang digunakan seperti apa,
termasuk APD ya, kemudian menjalankan administrasi perkantoran di emergency response seperti apa ininya prosesnya. Kemudian di training di poin kedua itu kita ada basic fire rescue course, kemudian ada advanced fire rescue course, kemudian ada internal training, biasanya dilakukan setiap hari jika tidak ada kegiatan panggilan emergensi ya. Kemudian external training biasanya dilakukan training terhadap teman-teman dari bisnis unit maupun dari teman-teman volunteer yang sudah terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Jadi disesuaikan dengan permintaan jika ada permintaan. Kemudian peralatan dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana station yang memadai. Jadi setiap station disediakan sarana dan prasarana yang memang diperuntukkan untuk karyawan yang beraktivitas ya, karena di kita rosternya adalah 5 hari kerja, 2 hari off, sehingga karyawan yang standby on call itu perlu disediakan sarana prasarana selama mereka ada di lokasi kerja ya, di site, di station. Kemudian peralatannya yang memadai yang disesuaikan dengan mitigasi awal dari IRA DC yang sudah kita lakukan menyangkut resiko tanggap darurat di tempat kerja ya. Kemudian penyediaan sarana respon yang memadai. Ini yang dimaksud adalah unit respon ya, kendaraan apa saja yang dibutuhkan di area tersebut. Apakah fire truck atau rescue car, ambulans maupun unit support. Kemudian di pembentukan tim juga kita membentuk tim fire volunteer juga di masing-masing mitra kerja maupun bisnis unit. Mereka membentuk tim fire volunteer. Tugas mereka sebenarnya paling awal ya sebagai first responder jika terjadi kondisi emergensi di tempat kerja. Karena kalau teman-teman dari station biasanya mendapat laporan tentunya membutuhkan waktu yang cukup ini ya, tidak langsung bisa mengejar golden time, sehingga teman-teman yang ada di masing-masing area tersebut yang berfungsi sebagai responder ini ya, yang diharapkan bisa mengejar golden time dari kejadian emergensi jika terjadi ada korban. Kemudian juga dilakukan schedule training rutin, kemudian dilakukan event tahunan. Biasanya di bulan ketiga kita melibatkan semua fire volunteer untuk melakukan internal fire rescue challenge di tempat kerja ataupun di tempat pemusatan latihan kami yang ada di Samburakat. Kemudian di sistem respon ada sarana komunikasi yang 24 jam. Kita punya command center yang standby 24 jam, kemudian sistem komunikasinya bisa menggunakan cellular phone maupun radio. Personel yang on duty itu 24, ada call taker yang 24 jam standby di command center, kemudian mereka juga dibekali dengan emergency medical dispatcher system. Jadi misalnya di tempat kerja ada kejadian dan mereka belum paham, misalnya contohnya belum paham melakukan CPR, mereka bisa mendrive orang tersebut untuk melakukan proses CPR, tentunya dengan metode online ya. Kemudian emergency report system, setiap ada kejadian mereka maksimal 10 menit sudah harus melaporkan kejadian tersebut di
di level tertentu maupun di level manajemen. Kemudian emergency time report dari masing-masing area tempat kejadian itu menit per menit itu mereka harus melaporkan perkembangan respon di lapangan. Nah, di sistem respon juga ada namanya time respon ya. Ada yang kita kenal sebagai golden time, kemudian mitigasi time respon. Jadi masing-masing area, masing-masing station punya list time respon ke area-area di tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian resource apa yang bisa dikirim ke lokasi kejadian pada saat terjadi kondisi emergensi. Kemudian bisa juga tim tersebut pada saat merespon bisa di tracking di command center dengan menggunakan sistem GPS yang ada. Kemudian manajemen waktu. Jadi selama proses mulai menanggapi laporan panggilan emergensi, kemudian berangkat sampai tiba di lokasi dan kembali ke stasiun lagi, semuanya di-report ke command center prosesnya. Kemudian flow respon. Biasanya di sistem respon ini untuk flow respon biasanya yang merespon kejadian itu adalah stasiun yang terdekat, kemudian resource apa saja yang, karena tidak semua resource kita kirim ke lapangan, tergantung kejadiannya ya. Kemudian equipment manajemen, peralatan apa saja yang dibawa ke lokasi pada saat kejadian, kemudian komunikasi emergensinya tetap berjalan, update kondisi pasien time to time kalau misalnya terjadi proses evakuasi ya. Kemudian di akhir nanti ada captain report, ada handover pasien ke tingkat level penanganan medis yang lebih tinggi, kemudian nanti ada evaluasi dari respon yang sudah dilakukan pada saat itu. Kemudian ada namanya interkoneksi respon. Jadi ada additional team seperti volunteer firefighter, kemudian bisnis unit yang terlibat apa saja, kemudian security, safety. Kalau misalnya butuh spill combat dari Enviro juga dilibatkan, kemudian misalnya butuh special unit support di tempat kejadian, misalnya dari tim geoteknik ya, biasanya command center akan menghubungi untuk segera ke lokasi. Itu adalah sistem respon yang berjalan. Kemudian berikut gambaran sistem respon ya, dengan time respon yang telah kami mitigasi di area kerja. Dari stasiun terdekat bervariasi, ada yang 24 menit. Kalau ini asumsinya melalui jalur air ya. Kalau melalui darat juga tergantung di area lokasi masing-masing. Jadi ini ada di misalnya stasiun A, stasiun B, semuanya berpusat ke head office, karena head office berada di kota yang ada fasilitas medisnya. Jadi masing-masing ada yang 30 menit, 24 menit, ada yang paling jauh di Transshipment Point itu kita punya kemudian batch di sana, ada station di Transshipment Point itu biasanya sekitar kurang lebih 2,5 jam ya proses evakuasinya, sehingga teman-teman di sana dilengkapi dengan speed rescue ya untuk melakukan proses evakuasi. Nah, flow respon yang tadi kami sampaikan, gambarannya seperti ini. Jika terjadi insiden, kemudian ada bystander ya, atau ada saksi mata di lokasi, dia akan melapor ke command center menggunakan telepon
emergency atau radio channel emergency, kemudian akan terhubung dengan command center, selanjutnya diteruskan ke klinik terdekat, kemudian security secara paralel, kemudian setelah itu akan pada menit pertama akan segera disampaikan ke stasiun terdekat untuk melakukan respon ke lokasi kejadian. Tentunya juga melibatkan safety on call, kemudian business unit terkait. Tim akan prepare untuk ke lokasi, kemudian melapor ke command center. Pada saat akan berangkat ke lokasi, kemudian tiba di lokasi juga melapor. Setelah pasien distabilkan dan siap untuk dievakuasi, dilaporkan kembali ke command center prosesnya, termasuk kondisi pasiennya. Kemudian kalau hanya observasi saja berarti dibawa ke stasiun yang terdekat, kemudian tetap dilaporkan ya kondisinya, pasiennya tibanya jam berapa, kemudian kalau harus butuh penanganan yang lebih lanjut, berarti akan dievakuasi ke JT yang terdekat karena tempat kami itu terpisah jauh ya. Ada juga yang bisa melalui darat, tapi yang paling cepat biasanya melalui air. Kemudian akan dibawa ke JT yang terdekat. Sama proses pelaporan berjalan terus. Kemudian dari JT terdekat akan dibawa ke dermaga yang ada di head office. Kemudian dari situ akan dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat dan dilakukan handover pasiennya oleh tim sama paramedik yang melakukan proses evakuasi. Setelah itu akan disampaikan command center untuk captain reportnya sebagai bahan untuk pelaporan. Selama proses respon ini kita menggunakan ada WA group untuk pelaporan kondisi dan bukti-bukti yang kita temukan di lapangan, sehingga itu sangat membantu jika ada proses ini ya, proses investigasi nantinya. Jadi semua bukti-bukti yang ada di lapangan teman-teman juga mengambil gambar maupun rekamannya, itu sangat membantu untuk tim investigasi. Ini adalah gambaran untuk flow respon yang berlaku di tempat kerja kami. Kemudian untuk capability development sendiri, ada safety accountability, ada inspeksi, mereka tetap melakukan inspeksi, observasi, hazard, coaching, kemudian behavior based safety tetap dijalankan, kemudian safety meeting, mereka ikut safety meeting, kemudian safety talk juga. Biasanya safety talk apakah dilakukan internal maupun gabungan, kemudian ada health talk yang disampaikan oleh paramedik, kemudian ada P5M atau toolbox meeting, biasanya kita kenal sebagai roll call ya, maupun kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang menyangkut safety ya. Kemudian dari sisi TNA, tiap tahunnya kita membuat TNA plan untuk tim, untuk pengembangan tim, kemudian ada berapa budget, ada budgetingnya, perencanaan budgetnya, kemudian kita lakukan juga internal training maupun external training. Misalnya ada tim yang dikirim keluar, jika fasilitas untuk training tersebut tidak bisa dilakukan di internal kita. Kemudian ada proses promosi untuk karyawan maupun IR member yang butuh develop untuk posisi, misalnya dia sudah mencapai kondisi tertentu,
KPI-nya sudah achieve dan memang berprestasi, itu kita akan lakukan promosi, kemudian memberikan tanggung jawab lebih. Kemudian di kita juga ada masing-masing yang disebut sebagai succession program ya. Di masing-masing level jabatan tertentu punya tanggung jawab untuk melakukan coaching maupun melakukan pembinaan untuk menduduki posisi-posisi tertentu dari subordinatnya. Kemudian poin yang keempat untuk capability development adalah simulasi emergency. Dalam 1 tahun itu, di awal tahun biasanya kita sudah membuat plan untuk emergency drill. Kita mintakan dari masing-masing bisnis unit maupun mitra kerja. Kemudian sebelum dilakukan, kita lakukan risk drill assessment. Kemudian pada saat pelaksanaan emergency drillnya, siapa yang terlibat, tentunya didahului dengan meeting ini ya, perencanaan ininya, pelaksanaan drillnya. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi drill dalam bentuk evaluasi langsung di lapangan maupun dalam bentuk dokumen. Kemudian biasanya kita juga melakukan unplanned drill emergency ya. Biasanya tidak masuk dalam plan yang sudah dibuat dalam 1 tahun, tapi kondisional tergantung dengan jika ada mitigasi kondisi emergensi yang tidak masuk dalam risk assessment. Itu untuk yang unplanned. Kemudian untuk budgeting CAPEX, biasanya untuk CAPEX ini kita rencanakan dalam 1 tahun, di pertengahan tahun itu sudah disusun untuk rencana budgetnya, menyangkut aset, apakah kita lakukan pembelian atau rental, kemudian apakah dilakukan pembangunan stasiun atau peningkatan stasiunnya, kemudian pembelian equipment-nya, kemudian unit responnya, apakah dilakukan penambahan atau tidak. Kemudian di OPEX sendiri menyangkut employee cost, safety supply, maintenance, office supply, operating support, disaster support, kemudian regional event, national event. Nah, di budgeting ini sangat krusial ya untuk operasional di emergency response maupun berjalannya sistem emergency tanggap darurat di tempat kerja, karena ini merupakan motor ya dari semuanya, sehingga budgeting ini itu perlu komitmen dari manajemen untuk mendukung berjalannya program ini. Itu mungkin sharing untuk materi kita pada webinar kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran maupun masukan, dipersilakan. Saya serahkan selanjutnya pada moderator. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Kapten. Wah, luar biasa materi kita malam ini, dibahas jelas ya terkait dengan bagaimana kita membuat satu sistem penanggulangan keadaan darurat. Oke, rekan-rekan, sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya, silakan disiapkan pertanyaan atau saran-saran yang akan disampaikan nantinya setelah kita akan menyampaikan link daftar hadir ya. Oke, rekan-rekan silakan mempersiapkan barcode scannernya ya. Bagaimana kita membuat satu sistem penanggulangan keadaan darurat. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, silakan disiapkan pertanyaan atau Oke, rekan-rekan yang ada di
Zoom maupun yang ada di YouTube, ya. Berikut kami sampaikan tata cara pengisian daftar hadir atau absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, ya, khususnya rekan-rekan yang mengikuti seminar pada malam hari ini. Oke, rekan-rekan silahkan siapkan barcode scannernya, ya. Nanti kami akan tampilkan barcode daftar hadir, ya. Silahkan nanti di scan pada layar yang ada, ya. Dan kepada rekan-rekan yang tidak memiliki barcode scanner, silakan nanti mengklik link daftar hadir di chat Zoom, ya, atau di chat YouTube yang Anda ikuti malam hari ini. Selanjutnya untuk nama, ya, rekan-rekan Bapak Ibu silakan ditulis nama yang jelas, ya. Jika mau dilengkapi dengan title, silakan dimasukkan titlenya. Namun jika hanya namanya saja, silakan ditulis. Nama yang ditulis di sini itulah nanti akan tercetak dalam e-sertifikatnya Bapak Ibu yang akan terkirim ke email yang ditulis. Jadi silakan tulis email yang masih aktif, karena nanti sertifikat akan terkirim ke alamat email yang rekan-rekan Bapak Ibu tulis dalam daftar hadir ini. Ya, kemudian setelah mengisi nama, ya, email, nanti di sana ada nomor WA, ya. Jadi harap rekan-rekan Bapak Ibu mengisi nomor WA-nya, ya, agar kami bisa menghubungi jika memang nanti tidak terkirim sertifikatnya. Kemudian di akhir ada tombol submit atau kirim, ya. Setelah mengisi semua biodatanya, silahkan klik submit atau kirim, dan insya Allah dalam waktu 10 menit, ya, dan sekitar sampai 60 menit proses sertifikat akan terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Kecuali kalau emailnya ada yang salah. Jadi harap memperhatikan benar sebelum dikirim, email sudah ditulis dengan benar. Oke, contoh sertifikat nanti akan terkirim modelnya seperti ini, ya, dalam bentuk elektronik, ya. Oke, berikut silakan rekan-rekan Bapak Ibu men-scan barcode daftar hadir, dan tetap tenang rekan-rekan yang ada di Zoom atau di YouTube. Sesaat lagi kami juga akan men-share daftar hadir melalui chat Zoom dan chat YouTube. Jadi ya. Terus ini, ya, dalam bentuk elektronik, ya. Oke, berikut. Oke, kita akan akhiri dengan hitungan sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1. Belum Pak. Aduh. Oke, rekan-rekan, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan nanti diambil di chat Zoom dan chat YouTube, ya. Rekan-rekan tidak perlu komentar dulu di Zoom dan di YouTube, ya, karena kami akan membagikan daftar hadir. 5, 4, 2, 1. Belum, Pak. Oke, rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir, silakan raise hand yang mau bertanya. Oke, di sini sudah ada Pak Atmia, ya. Oke, silakan dilanjut pertanyaannya, Pak Handoko. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Nyalakan wabarakatuh. kameranya dong, biar kelihatan gantengnya. Siap. 1, 2, 3. Nah, ini dia nih, gimana nih kamera. Oke, tapi kayaknya terlalu terang ini. Nah, Kok kayak melayang-layang gitu, ya? Ada gambar, tidak ada suara, nggak ada gambar. Iya, ini udah kelihatan belum nih? Kayaknya belum kelihatan.
Udah open cam. Belum. Udah open cam padahal nih. Terlalu terang kali di sini. Baik, langsung aja kali Pak Haji ya. Baik, semangat. Oke, lanjut. Baik, semangat pagi Pak Mas Rani, Bapak Ibu semua. Pagi, ya. Pak. Semangat pagi, Pak. Baik, Coach, saya ingin nanya nih ya, seperti paparan Coach tadi, seberapa penting melakukan emergency drill ya pada tiap perusahaan sih, Coach? Itu aja sih pertanyaan saya, karena kan sebenarnya ini kecil tapi banyak perusahaan yang mengesampingkan emergency drill itu sendiri sih. Itu aja, Coach, mohon pencerahannya, terima kasih. Baik. Langsung Pak Haji ya. Oke, langsung. Ya, makasih pertanyaannya Pak Admia. Kami mencoba untuk menjawab seberapa penting sih emergency drill ini dilakukan oleh setiap perusahaan. Kalau menurut aturan sebenarnya mandatori ya, Pak. Mungkin Pak Admia sudah paham ininya. Minimal sekali dalam setahun, dan itu masuk dalam kewajiban dari penerapan ketiga ya di tempat kerja. Untuk area tertentu dengan resiko rendah minimal setahun, untuk resiko yang tinggi biasanya dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Seberapa pentingnya pertanyaan dari Pak Admia ini sangat penting untuk pertama mengenalkan pada seluruh karyawan apa sih potensi bahaya di tempat kerjanya, bagaimana jika terjadi kondisi emergensi, apa yang mereka harus lakukan. Tentunya fasilitas emergensi apa yang dibutuhkan pada saat terjadi kondisi emergensi. Nah, itu tidak akan diketahui atau tidak akan bisa di handle dengan baik jika tidak dilakukan proses proses pembelajaran ya menyangkut penanganan emergensi di tempat kerja. Karena tentunya pada saat kita setiap melakukan emergency drill itu pasti ada temuan-temuan yang terjadi pada saat kita melakukan emergency drill, sehingga penanganannya atau pencegahannya bisa dilakukan sejak dini sebelum emergency yang real itu terjadi di tempat kerja. Itu sebenarnya tujuan ininya. Kalau bicara penting atau tidak pentingnya, itu sangat penting karena dari situlah gambaran sebuah perusahaan apakah siap menghadapi situasi emergensi atau tidak jika terjadi kondisi emergensi. Jadi sebenarnya membiasakan karyawan untuk menangani emergensi sebelum emergensi yang real itu terjadi. Itu jadi proses pelatihan itu akan berjalan terus, sehingga pada saat terjadi kondisi emergensi, karyawan yang ada di suatu perusahaan atau di bisnis unit dalam suatu perusahaan itu sudah siap untuk menghadapinya. Itu mungkin Pak sedikit sharing dari kami. Mungkin ada dari teman-teman yang lain juga yang melihat dari sudut pandang yang lain, itu silakan Pak. Demikian Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Mas Rani. Dari rekan-rekan yang lain, mungkin dari praktisi K3 atau praktisi emergensi, atau dari Bapak dan Ibu dari pihak pemerintah, ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Pak Handoko? Oke, sepertinya tidak ada Pak Mas Rani. Oke, selanjutnya ada penanya berikutnya. Oke, Pak Mas Rani, sebelum masuk pada penanya berikutnya, ini ada pertanyaan nih Pak di chatting Zoom ya.
Pertanyaannya mengenai pihak yang dikenakan sanksi atau tanggung jawab renteng dari pihak berwenang jika terjadi insiden besar tingkat 2 dan 3, ya. Jadi maksudnya sepertinya siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan yang kategori besar tingkat 2 dan 3, seperti itu. Atau Pak Surbekti mau perjelas? Mana Pak Surbekti? Oke, silakan dijawab Pak Mas ini terkait dengan tanggung jawab jika terjadi kecelakaan, Pak. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ya, baik Pak Haji, makasih. Terima kasih pertanyaan Pak Surbekti menyangkut pihak yang menjadi yang dikenakan tanggung jawab atau tanggung renteng ya dari kejadian pada tier 2 dan tier 3. Tentunya ini melihat dari hasil investigasi ya, tapi kalau secara umum jika terjadi kondisi emergensi di suatu tempat kerja, tentunya yang memiliki perusahaan tersebut, manajemen pemilik perusahaan yang paling bertanggung jawab. Kemungkinan dilihat dari hasil investigasinya ya, apakah itu karena betul-betul dari human failure-nya atau dari sistemnya, bisa jadi banyak faktor yang menentukan. Tapi jika terjadi suatu kondisi yang emergensi, keadaan darurat di tier 2 dan tier 3, tentunya ujung-ujungnya pasti perusahaan tersebut yang paling bertanggung jawab. Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi dan harus melibatkan banyak pihak. Itu mungkin Pak Surbekti. Jadi sudah tidak bicara personal lagi ya. Pasti sudah bicara ke perusahaannya. Ya banyak faktor yang menyebabkan. Tentunya ya tadi yang saya bilang, tergantung dari hasil investigasi seperti apa ininya. Tapi yang bertanggung jawab penuh ya pasti perusahaannya, Pak. Ya. Silakan Pak Haji. Cukup dari saya Pak Haji. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Suaranya hilang Pak Haji. Belum terbuka Pak Haji. Oke, Pak Sur ada di sini Pak Sur. Jelas Pak Sur ya? Oke, untuk penanya berikutnya silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau mungkin ada mau beri saran terkait dengan sistem penanggulangan keadaan darurat ya, atau mungkin mau berbagi pengalaman di tempat kerja masing-masing nih. Pak Haidar sepertinya mau berbagi pengalaman nih. Oke, silakan Pak Haidar. Siapa tahu mau berbagi nih Pak. Silakan Pak Haidar. Cukup Pak, cukup. Siap. Saya sedikit bertanya nih Pak Dasri. Oke, silakan. Bisa dibuka kameranya, ya. Pak Soeharto. Ya, makasih Pak. Sebelumnya, ada batasan umur tertentu nggak Pak dalam perekrutan standar personil yang akan dimasukkan ke tim emergency tadi Pak? Misalnya umur berapa sampai umur berapa, seperti itu Pak? Batasan umur Pak Suhartomi ya? Ya, betul Pak. Baik, saya langsung jawab, izin Pak Suhartomi untuk ya, silakan, Pak. Menyampaikan. Kalau di kami sih sistemnya biasanya tergantung ini ya, tergantung levelnya untuk rekrutmennya. Apakah kalau dia member ya biasanya misalnya tamatan standar pendidikannya tamatan SMA atau sederajat sampai ke perguruan tinggi. Untuk umur biasanya umur-umur produktif ya Pak. Kan kita butuh tim yang tangguh ya, dengan fisik yang tangguh, sehingga biasanya untuk level member yang basic biasanya umur 20 sampai 22 lah. Pas tamat SMA 22 kira-kira ya, atau 20 sampai di umur 30.
maksimal. Kalaupun ada yang lebih dari itu berarti dia adalah rekrutmennya sudah ukurannya sudah full skill ya, untuk level tertentu Pak ya. Biasanya seperti itu Pak, dan sistem rekrutmennya juga kita masih mengacu ke ya sama dengan penerimaan angkatan ya. Ada juga samaptanya, kemudian ada interview, ada di awal mungkin seleksi berkas dari HR ya. Seperti itu Pak, kira-kira gambarannya Pak Baik Suwartomi. Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, makasih Pak Suwartomi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Suwartomi. Ada yang lain Pak yang mau berbagi? Oke, Pak Mas Rani, ini ada pertanyaan dari YouTube nih Pak. Nah ini beliau minta dibagi sharing mungkin ya, terkait dengan sistem drill emergency yang dilakukan pada transportasi bahan bakar yang ada di perairan ya, di sungai atau di laut. Nah, seperti apa mekanisme drill emergency yang bisa dilakukan? Nah, mungkin ada pengalaman nih Pak Mas Rani. Ya, baik, saya mencoba ini ya, karena kita belum ada pengalaman merespon untuk transportasi bahan bakar di ini ya. Biasanya kalau pengalaman di tempat lain yang saya lihat, biasanya mereka punya masing-masing tim untuk penanganan di perairan ya. Di masing-masing takbut biasanya mereka punya alat-alat untuk pemadaman kebakaran. Kemudian di samping itu, kalaupun tapi jarang terjadi ya kalau misalnya karena ini butuh biaya yang besar, misalnya mereka punya sistem fire propulsion yang otomatis ya di kapal tersebut untuk transportasi tersebut, tapi sepertinya jarang mempunyai itu karena budgetnya besar. Biasanya sistem responnya adalah dari takbut yang terdekat dari kapal pengangkut bahan bakar tersebut di sistem transportasi. Biasanya di Marine itu sudah berlaku ininya ya, yang sistem respon untuk tanggap darurat. Biasanya mereka standby di channel 6 untuk panggilan emergency, dan itu akan tersambung otomatis ke semua. Jadi tim kapal-kapal yang terdekat akan membantu. Kalau dari tim emergency yang kita punya lebih ke penanganan casualty ya, ke korban manusianya. Kalau untuk yang itu belum ini Pak, belum pernah kita temui di lapangan. Mungkin di tempat lain ada yang bisa sharing Pak untuk penanganan transportasi bahan bakar di air ya. Biasanya kalau di tempat kita ada kebakaran misalnya speed atau itu biasanya kita melibatkan semua potensi takbut yang ada di sekitar area, karena mereka punya fasilitas untuk pemadaman kebakaran masing-masing tersebut. Mungkin Pak ini yang pertanyaannya Pak Haji ya, yang dari Oke, artinya memang tetap komunikasi yang tetap harus selalu dibangun ya Pak Mas Rani ya, kepada semua rekan-rekan yang ada di sektor kelautan agar sistem penanggulangan keadaan darurat ini bisa dilakukan secara bersama-sama gitu Pak ya. Betul. Dan mereka punya sistem sendiri. Oke, karena tidak lagi pertanyaan, mungkin bisa closing statement Pak Mas Rani. Ya, karena waktu kita juga sudah habis ya. Dan nanti kita akan lanjut dengan foto bersama. Silakan Pak Mas Rani untuk closing statement-nya. Baik, makasih Pak Haji. Terima kasih untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa ada bermanfaat di masing-masing tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting sih dalam pembentukan sistem emergency tanggap darurat di tempat kerja adalah ada 4 poin yang tadi, dari proses prevention atau mitigasi, kemudian
kesiapsiagaannya, kemudian respon sama pemulihan ya. Itu yang paling penting. Tapi tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen ya. Sebagus apapun sistem yang kita buat, sebagus apapun tim yang akan kita bentuk, tapi kalau ada komitmen untuk mendukung sistem tersebut, itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan pasti saya yakin sistem penanggulangan atau penanganan keadaan darurat di tempat kerja tidak akan maksimal. Mungkin itu saja close statement dari kami. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya untuk sharing di proceed webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mas Reni sudah meluangkan waktu Pak untuk bersharing pada malam hari ini kepada kita semua, kepada rekan-rekan semua. Ya, mudah-mudahan ilmu yang dibagi malam ini bermanfaat buat kita agar bisa kita membangun satu sistem penanggulangan darurat di tempat kerja untuk menghindari terjadinya terjadi kecelakaan yang mempunyai dampak yang lebih besar tentunya. Oke, rekan-rekan, kami atas nama manajemen seminar Kita ID mengucapkan mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi pada malam hari ini, sehingga kapasitas Zoom yang tadinya 500, niatnya kami mau mengupgrade ke 1000, ya, dan sudah dilakukan pembayaran, ternyata malah turun ya ke kapasitas 100, ya, sehingga berdampak pada rekan-rekan semua. Ada beberapa sekian banyak yang tidak bisa masuk ke Zoom ya, dan alhamdulillah kita bisa tangani dengan segera dengan mengirimkan link YouTube yang bisa diikuti oleh sebagian besar rekan-rekan semua. Sekali lagi kami atas nama manajemen mohon maaf atas hal ini. Ini bukan kesengajaan yang kami lakukan. Tentu ini adalah kesalahan teknis atas kapasitas yang kami miliki dalam mengelola manajemen Zoom yang kami coba kembangkan namun berdampak gagal. Oke, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita foto bersama, dan kami harapkan rekan-rekan semua bisa membuka kamera agar bisa bergaya sedemikian manis ya, sehingga kita bisa mengambil ya dokumentasinya. Oke, kami ngambil dokumen pertama, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, rekan-rekan, mohon izin recording saya stop dan